gue nggak habis pikir deh sama reviewer di YouTube ini. Masa makan jengkol pakai es krim? Ya Allah, males banget lo ngebayanginnya. Tapi tuh katanya jengkol saya tahu ada antioksidanya. Itu mah kanker gak sih, bukan sehat? Bentar ya, gue angkat telepon bokap gue dulu. Halo, Pak. Halo Dek, kamu lagi di mana? Lagi di rumah, teman-teman lagi pada main. Oh gitu. Papa minta ambilin file dong yang warna biru di meja ruang tamu. Oh iya, Pak. Mau kontrin. Boleh? Tapi teman-teman kamu gimana? Ya nggak apa-apa sih, mereka ikut aja. Oh yaudah nggak apa-apa. Nanti chat ya kalau udah nyampe. Oke, Pak. Temenin gue yuk ke bokap gue. Emang bokap lu di mana, Ger? Udahlah, ikut aja. Dia cuma di area Kartini kok. Lu mager banget lo aja sendiri apa? Sekalian lihat kafe yang baru buka yuk. Gue lihat di IG lagi ada promo grand opening. Suka gue yang promo-promo gitu. Traktir gue ya. Males. Udah ya, cabut yuk. Bokap gue udah nungguin. Deket juga kok. Ini bener tempatnya, lu nggak salah jalan kan, Ger? Bener kok. Yuk, bokap gue udah nungguin yang penting. Emang itu boleh masuk ya? Boleh-boleh aja kok, di sini juga boleh masuk. Terbuka buat semua. Ngaco lu, Ger. Gue aja bukan agama Buddha atau Konghucu, yang bener aja. Emang kenapa kalau beda agama sama gue ya? Ya nggak boleh, kalau kita masuk berarti kita mengganggu ibadah orang lain. Udah mending kita masuk aja. Dek, yang bener kalau bukan agama Buddha atau Konghucu kan? Ya masa nggak boleh itu apa? Emang siapa sih ini juga nggak boleh? Tahu, hoax itu, hoax. Bener aja, respect. Omongan dari siapa sih itu? Lu masuk pas gue ibadah, gue fine-fine aja. Kecuali lu kalau misalnya lu jungkir balik ke dalam. Ini masuk aja yuk itu. Ih, Papa tungguin dari tadi. Kenapa nggak masuk-masuk? Iya, Pak. Ini, Pak. Teman-teman aku pada ragu masuk, Pak. Ayo masuk aja. Semua boleh masuk kok. Tuh. ini kita bilang boleh masuk, gak ganggu kan? Boleh sih, udah santai aja yuk. Diminum dulu. Masih ya. Masih, Pak. Nanti kalian rencananya mau kemana? Rencananya sih pengen nongkrong sih, Pak, di kafe depan. Katanya ada promo grand opening. Oh emang kalian ini nongkrong terus ya? Daripada kalian nongkrong di kafe, mending kalian nongkrong di sini aja. Emangnya boleh? Boleh kok, selama kalian agama kalian tidak melarang, nggak apa-apa. Tapi kan aku bukan agama Konghucu. Apa sih? Selama melanggar peraturan aja. Om, BTW di dalam ada apa ya? Boleh lihat-lihat nggak? Oh ayo, mau saya ajak ke dalam. Sebentar Om, saya bukan dengar sopan, tapi saya dengar dari orang lain kalau kita masuk ke tempat ibadah orang lain tuh kayak merusak keimanan gitu. Kan saya nggak mau jadi orang nggak teguh sama keyakinan sendiri. Kira maksudnya gimana sih? Kan kita kesini cuma buat belajar dan berkunjung. Bukan gitu deh, kan maksud gue kayak ini bukan tempat kita, kenapa kita harus di sini? Kiai, gak sopan tau ngomong gitu. Tapi menurut gue nih ya, kalau lu takut tanpa alasan tuh malah memperbesar jarak antar agama. Ya gimana ya, gue cuma gak yakin aja. Nanti kalau ada yang orang gak suka di sini gimana? Gue di sini. Terus nanti kalau ada orang gosipin gue gagal gue masuk lente, Ya Kezia, ketakutan yang kamu rasain itu cuma dibentuk dari prasangka dari lingkungan sekitar. Emang siapa bilang kamu bakal dihakimin di sini? Kalau lu emang gak nyaman, kita nggak maksa buat lu ikut masuk kok. Tapi tahu gue, takut sebelum tahu itu gak adil sih. Tapi kalau misalnya udah tahu dan lu nggak mau, itu pilihan lu. kayak gue bakal ikut. Tapi kalau gue gak nyaman gue mundur ya. Biasanya kamu tuh berada di sini. Ini namanya altar. Tiap altar tuh ada nomor-nomornya buat memudahkan lah urutannya. Tiap altar tuh ada dewanya masing-masing. Oh ini apa? Maunya kayak yang paling Katolik? Oh ini anak apa nih? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau umat agama lain mau pegang hionya.
selama nggak ada larangan dari agamanya sendiri. Oh gitu ya Om. Jadi bukan berarti kita nggak boleh pegang sama sekali. Iya nggak boleh, boleh. Aku nggak tahu kepatuhan itu gimana kan kok kayak tanpa sadar melakukan hal yang nggak suka gimana kan pendidikan itu ya salah aja. Justru dengan kamu kunjungin rumah-rumah ibadah orang lain kayak gini, itu jadi nambah wawasan kamu lah. Kan nambah wawasan hal yang positif. Iya Faye, tenang aja. Kita kan nggak sendiri di sini. Ada Om aja yang bisa ngasih tahu kita. Lagian kalau kita tutup, kapan kita masih sama lain? Ya deh, sekarang aku bakal lebih pikir lebih terbuka. Iya nih Om, kita juga punya cara jadwal agama aku itu. Kalau Kristen kan biasanya tiap minggu, kalau Islam biasanya tiap Jumat. Kalau itu gimana sih Om? Kalau di komputer sih nggak di jalur tepatnya ya. Biasanya tuh komputer itu ibadahnya tiap tanggal 1 dan 15 kalian bersama. Cuma ada juga yang tiap minggu datang ke sini beribadah. Terus gimana tata cara sembahyangnya Om? Saya lihat tadi ada yang berlutut gitu sama membungkuk. Kalau tata cara ibadahnya sih nggak ada yang resmi juga. Paling pai-pai 3 kali terus berdoa. Kalau Om sih biasanya kalau asam uratnya nggak kambuh, membungkuk. Biasa faktor U. Berarti kalau mau sembahyang ambil hionya dari meja-meja altar Om. Oh enggak, ngambil hionya itu dari situ tuh. Ini namanya rak hio. Nah, hio-hio di sini tuh udah dipaketin satu-satu. Satu paket tuh ada kertas sembayang, 2 lilin sama 3 hio besar. Terus ada juga beberapa hio kecil yang jumlahnya beda-beda. Ini ambil kalau mau ambil bayar gak Om? Oh enggak, sebagai gantinya tuh itu di situ kan ada kotak dana namanya. Itu tuh dananya buat aksi-aksi sosial gitulah sama biaya operasional. Tapi nggak wajib juga kok, disesuaikan sama umatnya aja. Agama lain boleh nyumbang Om? Coba tebak. Menurut saya kayak boleh berjalan deh, soalnya kan itu sama aja kayak ikut aksi kepedulian sama kan. Nah, itu. Berarti mirip sama kalau kita di agama Katolik ya? Paling itu apa ya? Nah, kalau kita di agama Katolik itu kayak uang persembahan dari umat gereja juga Om. Nah, uangnya itu dimasukkan ke dalam kotak atau kantong-kantong persembahan. Nah, gunanya juga sama untuk memberikan pada aksi sosial atau keperluan gereja. Oh, berarti mirip-mirip lah ya. Kalau di Islam kan juga ada namanya sedekah dan infak ya. Itu tuh prinsipnya mirip lah, buat membantu sesama juga. Terus nyumbang yuk. Ayo. Ini apa? Ruang makan. Iya, itu ruang makan sekaligus dapur bersama. Biasanya tuh tanggal 1 sama 15 rame di sini karena ada makan gratis. Kadang ada juga yang masak di sini, tapi ada juga yang masak dari rumah dibawa ke sini. Kita boleh ikut masak gak Om? Saya jago masak kok. Boleh kok kalau lagi ada jadwalnya. Si Keisha udah gak takut lagi nih sama agama lain sampai mau join gitu. Enggak dong. Om, itu nggak bilang ada apa ya? Oh, ayo naik. Nah, altar ini tuh namanya altar Tridharma yang terdiri dari Buddha, Kongzi, dan Laozi. Karena kelenteng ini bukan cuma tempat ibadah umat Konghucu, tapi juga Buddha dan agama Tao. Wah, keren juga ya Om. Di dalam kelentengnya sendiri bahkan ada 3 agama. Berarti setelah di meja terakhir udah selesai Om sembayangnya. Oh, enggak, belum selesai. Kalian ingat kan tadi yang hio dibungkus sama kertas gitu? Nah, selama kita ibadah tuh, kertasnya dititipin di meja depan. Habis itu kalau udah selesai ibadah, kita ambil lagi. Diambil lagi tuh buat dibakar di depan di tempat yang mirip pagoda itu. Itu tuh sebagai bentuk persembahan kepada leluhur-leluhur dan dewa-dewi di alam lain.
Gimana tadi? Seru nggak tur kelentengnya? Seru banget Om. Om, terima kasih ya dengan saja terbuka. Iya nggak apa-apa. Justru saya senang kalau ada orang yang mau belajar tentang agama lain. Karena basicnya nih Indonesia kan emang terdiri dari banyak agama ya. Jadi toleransi itu hal yang wajib lah. Nah dengan berdialog dan mengunjungi, mempelajari agama lain seperti inilah kita bisa dapat toleransi. Sebentar ya, aku ke belakang dulu. Dek, kayaknya papa pulangnya masih lama. Jadi mending kalian pulang duluan aja. Atau habis ini kalian mau kafe? Enggak, kayaknya kita mau bersih-bersih ini dulu deh. Kalau bisa baru pulang udah sore juga soalnya. Oh iya, nanti pulangnya hati-hati ya. Coba. Ya. Habis ini kita pulang. Sebelum pulang kita bersih-bersih dulu ya. Ini lantainya kotor. Kayaknya gue nyapu aja deh. Sapunya lega, gue mau bantu sini. Cie, Keisha udah gak takut lagi nih sama perbedaan agama ya. Enggak dong, kan kita semua sama ibadah Tuhan. Kayaknya sapunya udah nggak ada lagi, Kayaknya lu lap meja deh. Udah, yuk gue bantuin. Yuk. Gue happy banget deh hari ini. Sama, nambah pengalaman baru sama insight baru juga. Kapan-kapan cobain ke tempat ibadah gue yuk, banyak acara sama jadi juga juga. Yuk, mau. Jadi ketagihan ke rumah ibadah lintas agama. Tapi boleh sini selagi kita saling menghargai sama menghormati. Dia tuh gak ada Hindu ya, gue juga penasaran sama pura deh. Iya, pada sayang banget ya kita nggak ke sebelahnya tadi. Padahal gue juga penasaran. Kapan-kapan gue ajak deh, soalnya di sana pintu penghubung juga ke viharanya. Oh berarti kayak masjid Istiqlal dan gereja katedral gitu ya, ada terowongannya. Enggak kok, bukan terowongan, cuma pintu transparan aja. Jadi kita bisa lihat isi vihara sama kelentengnya di sana.